Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai basis bilangan. Oke, kita mulai dulu. Apa itu basis bilangan? Jadi, basis bilangan adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Oke, itu adalah basis bilangan. Nah, sistem bilangan yang sering digunakan adalah sistem bilangan desimal atau bilangan basis 10 ya. Jadi sistem bilangan yang sering digunakan adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Oke. Jadi apa itu kita menemukan suatu basis, misalkan ya, ada basis 2, ada basis 3, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan di sini saya menulisnya sampai 10 gitu ya. Oke. Nah, basis 2 itu adalah terdiri dari bilangan apa? Jadi 0, 1, 0 dan 1. Jadi basis 2 itu terdiri dari bilangan 0, 1. Kalau basis 3 itu adalah 0, 1, 2 ya. Tidak mengandung unsur 3 kalau basis 3. Kalau basis 4 berarti 0, 1, 2, 3. 5 juga begitu, 0, 1, 2, 3, 4 ya. 6 juga dari 0 sampai 5, 7 dari 0 sampai dengan 6. Terus kemudian kalau 10 dari 0 sampai dengan 9. Begitu ya. Oke, kita langsung saja ke ini. Nah, sekarang contoh, misalkan di sini ada 253 ya. Ada 253. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini ya, tidak dituliskan basisnya, itu artinya dia adalah basis 10. Ya, atau bisa juga dituliskan begini 253 basis 10 begini ya. Nah, 253 basis 10 itu artinya adalah, jadi kalau misalkan saya tulis di bawah ya, 253 basis 10 itu kita bisa tuliskan dalam bentuk basis 10 adalah begini. 2 basis 10 ya ini ya, dikalikan dengan 253 itu terdiri dari 3 bilangan. Oke, kalau dia terdiri dari 3 bilangan, tadi basisnya adalah basis 10 yang diketahui ya, maka di sini pangkat tertinggi yang dia miliki adalah pangkat 2. Ingat, 3 bilangan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. 3 dikurangi 1 ya, pangkat tertingginya 2. Maka di sini kita menulisnya adalah 2 dikali 10 kuadrat ditambah ini ya. Jadi menuliskannya mulai dari sini dulu, 2 dikali 10 kuadrat. Kemudian gantian 5 dikalikan dengan 10 pangkat 1 ya, semakin menurun. Ditambah dengan 3 ya, 3 dikali 10 pangkat 0. Ini artinya adalah basis 10. Jadi kalau kalian menemukan seperti dia menempati ke satuan, puluhan, ratusan gitu ya. Oke. Terus sama nggak sih 253 basis 10 dengan 253 basis 6? Beda ya, beda. Jadi kalau misalkan kita menuliskan 253, di sini basisnya 6, dia akan berbeda dengan basis 10. Lalu bagaimana dengan basis 6? Jadi menuliskannya kalau dia dalam basis 6 artinya 2 dikali, kita mulai dari 2 dulu ya, 2 dikali karena di sini basis 6. Maka 6, ingat ya, di sini ada 3 bilangan, pangkat tertingginya adalah 2. Ya, 3 dikurang 1. 2 dikali 6 kuadrat ditambah gantian 5. 5 dikali 6 pangkat 1 ditambah ini 3 dikali 6 pangkat 0. Begitu ya penjabarannya seperti ini. Ini untuk basis 6. Oke, lalu kalau misalkan 253 basisnya 8 bagaimana? Ya, menuliskannya begini penjabarannya, berarti 2 dikalikan basis 8, ingat ya, 8 pangkat tertingginya karena di sini ada 3 bilangan, maka pangkat tertingginya 2. 2 ditambah 5 dikali 8 pangkat 1 ditambah 3 dikali 8 pangkat 0. Ini artinya adalah 253 basis 8. Begitu ya. Oke. Itu tadi penjabarannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan yang diketahui dibalik, misalkan begini, ada penjabaran begini, 3 dikali 7 pangkat 3
ditambah 2 dikali 7 kuadrat ditambah 1 dikali 7 pangkat 1 ditambah 5 dikali 7 pangkat 0. Ini artinya adalah basis berapa ini? Basis 7. Jadi dia artinya adalah 3, 2, 1, 5 gitu ya. Yang ditulis ini 3, 2, 1, 5 basisnya adalah 7. Begitu ya. Oke. Contohnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang itu kan tadi penjabaran ya. Nah sekarang saya mau menjelaskan bagaimana kita mengubah suatu basis tertentu ke basis 10 atau desimal. Oke, nah sekarang di sini bagaimana sih caranya mengubah basis tertentu ke basis 10 atau desimal ya. Misalkan di sini kita punya 435 basis 6. Kita mau ubah ke dalam basis 10 ya. Ingat ya, 436 35 basis 6. Bagaimana sih caranya kita mengubah ke dalam basis 10 atau desimal? Ya, basis 10 itu dia desimal ya. Nama lainnya adalah desimal. Oke, bilangan desimal tadi, sistem bilangan desimal atau bilangan basis 10. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke, nah sekarang begini, 435 basis 6. Oke. Itu artinya kalau kita jabarkan kan begini, 4. Ingat di sini ada 3 bilangan, artinya pangkat tertingginya adalah 2. Maka 4 dikali 6 kuadrat ditambah 3 dikalikan 6 pangkat 1, ditambah 5 dikali 6 pangkat 0 ya. Terus kemudian nah, bagaimana mengubah ke dalam basis 10? Kalau kita ingin mengubah ke dalam basis 10, maka ini kita selesaikan, kita hitung ini ya. Maka dia akan jadi basis 10. Berarti di sini 4 dikalikan 36 ditambah 3 dikalikan 6 begitu ya, ditambah 5 dikali 6 pangkat 0 itu berapa? 1 begitu ya. Oke, nah sekarang 4 dikalikan 36 artinya adalah 144 ditambah 18 ditambah dengan 5. Begitu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 167. Ya, 167. Basisnya adalah 10. Maka ini 167 basis 10. Begitu ya. Oke, jadi 435 basis 6 itu artinya adalah 167 basis 10. Oke, itu contoh yang pertama. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan di sini saya punya 2021 basis 3. Kita ingin ubah ke dalam basis 10. Maka siapakah ini? Gitu ya. Oke, cara mengerjakannya sama seperti yang tadi ya. Oke, di sini 2021 basis 3 kita jabarkan, maka di sini kalian lihat bahwa di sini ada 4 bilangan ya, ada 4 bilangan 1 2 3 4. Maka kalau ada 4 bilangan, pangkat tertingginya adalah 4 dikurang 1 yaitu 3 ya. Maka di sini menjadi 2 penjabarannya dikalikan 3 pangkat 3 begitu ya, ditambah gantian ya, di sini 2 terus kemudian 0 dikali 3 kuadrat ditambah kemudian 2 dikali 3 pangkat 1 ditambah 1 dikali 3 pangkat 0. Oke, ini tadi penjabarannya. Kalau kita ingin mengubah ke dalam basis 10, kita selesaikan ini ya. Hasilnya berapa? Maka di sini 2 dikali 20 7 ditambah 0 dikali 9 ditambah 2 kali 3 ini langsung nggak apa-apa ya, 6 ditambah 1 dikali 3 pangkat 0 kan 1 ya. Maka di sini 54 ditambah 0 ditambah 6 ditambah 1, maka hasilnya adalah 61 ya. Jadi
2021 Pak basis 3 itu artinya adalah 61 basis 10. Begitu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Saya berikan contoh lagi. Oke, kita semakin banyak latihan, semoga semakin paham ya. Saya berikan contoh lagi. Contoh yang ketiga. Ingat, di sini kita fokus dulu mengubah basis tertentu. Jadi basis berapapun kita ubah ke dalam basis 10 atau desimal gitu ya. Oke, misalkan contoh yang berikutnya. Saya punya 3, 4, 2, 1, 3. Di sini basis 5. Ya, basisnya 5. Di sini kurang ke bawah ya. Basisnya 5. Oke. Itu kalau kita ubah ke dalam basis 10 berapa? Oke. Nah, 3, 4, 2, 1, 3. Ya. 3, 4, 2, 1, 3. Basisnya tadi adalah 5. Ingat, di sini ada satu, kita coba dulu hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan. Artinya pangkat tertingginya adalah 5 dikurang 1 yaitu 4. Kita jabarkan dulu 3 dikali 5 pangkat. Pangkat tertingginya tadi berapa? 4 ya. 4 ditambah 3 sudah. Kemudian gantian 4. 4 dikali 5 pangkat 3 ditambah 2 ya. 2 dikali 5 kuadrat ditambah, sekarang gantian 1 dikali 5 pangkat 1 ditambah 3 dikali 5 pangkat 0. Oke. Maaf, ini di sini semakin kesana semakin kecil ya tulisannya. Oke. Nah, sekarang kita hitung di sini, kita selesaikan karena kita mau mencari basis 10. Maka di sini 3 kali 5 pangkat 4 saya langsung ya. Di sini hasilnya adalah 1875 ditambah 500 ditambah 50 ditambah 5 ditambah 3. Maka di sini hasilnya adalah 2433. 2433. Sehingga di sini kesimpulannya apa? Jadi 34213 basis 5 kalau kita ubah ke dalam basis 10 adalah 2433. Basisnya adalah 10 ya. Oke. Nah, tadi itu adalah kita mengubah suatu basis tertentu ke dalam basis 10 atau desimal. Nah, sekarang bagaimana jika kita mau mengubah, sekarang kita balik ya, mengubah yang diketahui adalah basis 10 ya. Basis 10 kita mau ubah ke basis tertentu. Bagaimana caranya? Nah sekarang saya balik ya. Misalkan di sini yang diketahui sekarang. Misalkan di sini kita mau ngubah basis 10 ke basis tertentu ya. Di sini kita punya 167 ya. 167 basis 10. Lalu 167 basis 10 itu artinya berapa sih kalau basis 6? Ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah kita coba di sini. Yang diketahui adalah basis 10, yang ditanyakan adalah basis 6. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membagi ini di sini 167 kita bagi dengan, karena yang ditanyakan adalah basis 6, maka kita bagi dengan 6. Begitu ya. 167 dibagi 6 itu kan hasilnya adalah 27 sisa 5. Ya, 27 sisa 5. Nah, oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya, ini langkah pertama ya. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan 27 yang kita gunakan ini ya. 27 kita ulang lagi dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 4. Sisa 3. Ya, sampai kapan kita membagi dengan 6? Sampai di sini hasilnya adalah dia sampai mentok. Artinya mentok itu sampai dia kurang dari 6 hasilnya di sini ya. Ternyata di sini hasilnya adalah 4. 4 itu kalau dibagi dengan 6 kan nanti hasilnya sudah 0, maka cukup sampai di sini saja 4 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan ke dalam basis 6? Nah, perhatikan ya di sini cara kita menuliskan ke dalam basis berapa? Basis 6 itu cara menuliskannya kita dari bawah. Dari bawah itu yang di sini yang kita tuliskan. Jadi yang kita tuliskan ini dulu. 4. Ini kita tuliskan dulu. Jadi 4 ya.
4 kita tuliskan dulu. Kemudian dari 4 kita bergeser ke sini. 4, 3. Sisanya yang kita tulis ya, 3 ya. Kemudian ini 5, sisa yang paling atas. 4, 3, 5. Oke, jadi 167 basis 10 itu artinya adalah 435 basis 6. Kalau kita ubah dalam basis 6 adalah 435. Kayak gitu. Oke, supaya lebih paham lagi saya berikan contoh lagi ya. Saya berikan contoh lagi ya. Saya ambil kertas dulu. Oke. Contoh yang kedua. Ya. Di sini kita punya 61 basis 10. Kita ubah ke dalam basis 3. Berapa sih kalau kita ubah ke dalam basis 3? Maka caranya sama ya. Kuncinya adalah kita punya 61 kita bagi dengan 3 karena yang ditanyakan adalah basis 3. Berarti 61 dibagi 3 itu artinya adalah hasilnya adalah 20. Sisa berapa? Sisa 1. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita gunakan, yang kita gunakan adalah 20 ya. 20 dibagi lagi dengan 3. 20 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6. Sisa 2. Ya, 6 sisa 2. Terus kemudian 6 ini masih kita bisa bagi lagi dengan 3 enggak sih? Kalau masih bisa maka kita bagi lagi. 6 dibagi dengan 3. Ya, hasilnya adalah 2. Sisa 0 gitu ya. 2 dibagi lagi dengan 3 bisa enggak? Bisa, tapi hasilnya sudah 0, gitu ya. Dia sudah di bawah 3. Angka ini sudah di bawah 3 ya. Maka kita sudah cukup sampai di sini ya. Ini hasilnya adalah 2. Kita menuliskannya 2. Kita tulis dulu 2 ya. 2. Kemudian ini ke sini tulisnya 2 0 0 gitu ya. Kemudian naik lagi ke atas 2. 2 kemudian 1. Artinya di sini jadi 61 basis 10 itu artinya adalah 2021 basis 3 gitu ya. Oke, saya berikan contoh lagi supaya lebih paham lagi. Contoh yang ketiga. Ini masih kita fokusnya adalah mengubah basis 10 ke basis tertentu. Misalkan di sini kita punya 2 4 3 3 basis 10 kita ubah ke basis 5. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita punya tadi 2 4 3 3. Maka 2 4 3 3 kita bagi dengan 5. 2 4 3 3 dibagi 5 itu kan hasilnya adalah 4 8 6 sisa 3. Ya. Terus kemudian kita gunakan 486. 486 dibagi berapa ya? Dibagi 5 karena basis yang kita inginkan adalah 5. 5 berarti 97 sisa 1. Ya. 97 kita gunakan lagi untuk dibagi dengan 5 yaitu hasilnya adalah 19 sisa 2. 19 itu bisa kita bagi lagi dengan 5 enggak bisa ya, kita bagi lagi gitu ya. Kita bagi lagi sehingga hasilnya 3 sisa 4. 3 bisa dibagi 5 karena 3 posisinya sudah di bawah 5 maka sudah cukup ya, kita berhenti sampai di sini. Oke, nah sekarang kita tinggal tuliskan 3. Kita tuliskan dulu ya. 3 ya. Kemudian menuliskannya yang paling bawah dulu ya. 3 terus 4 urutannya kan begitu. 4 kemudian naik lagi ke atas 2 gitu ya. 2 naik lagi ke atas 1 kemudian naik lagi ke atas 3. Maka dia kalau diubah ke dalam basis 5 adalah 3 4 2 1 3. Ya, jadi 2 4 3 3 basis 10 kalau diubah ke dalam basis 5 adalah 3 4 2 1 3 basis 5. 3 4 2 1 3 basis 5 gitu ya. Itu adalah contoh kalau kita mau mengubah ke dalam basis dari basis 10 ke basis tertentu. Nah, sekarang itu tadi kita kan sudah mengubah basis tertentu gitu ya ke basis 10. Begitupun sebaliknya, bagaimana mengubah basis 10 ke basis tertentu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, bagaimana sih kita mengubah basis tertentu ke basis tertentu? Basis tertentu ke basis tertentu misalkan kita punya ini ya. Misalkan kita punya
435 basis 6 kita mau mengubah ke basis 3. Itu gimana coba caranya? Itu ya. Kita gini, mengubah basis tertentu ke basis tertentu. Ke basis tertentu. Oke, caranya gimana? Contoh misalkan di sini. Di sini saya punya tadi saya gunakan contoh yang 435 basis 6. Ini kalau diubah ke basis 3 bagaimana sih? Ya, ini ya, timbul pertanyaan baru. Bagaimana sih kita mengubah basis 6 ke basis 3? Nah, caranya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah 435 ya basis 6 ini ke dalam basis 10 dulu. Jadi tekniknya adalah kita ubah ke dalam basis 10, baru nanti kita setelah kita menemukan basis 10 baru kita ubah ke dalam basis 3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang 435 basis 6 kalau diubah ke dalam basis 10 bagaimana? Yaitu 4 dikali 6 pangkat 2 tadi ya, ingat ya, ditambah 3 dikali 6 pangkat 1 ditambah 5 dikali 6 pangkat 0 ya. Ini kalau diubah dalam basis 10. Maka ini tadi sudah kita hitung di yang pertama tadi ya. Di sini kita selesaikan. Ini saya ulas lagi. 5 dikalikan 1, maka di sini hasilnya adalah 167. Ya, ini contoh yang tadi mengubah basis tertentu ke basis 10. Ya, ini adalah 167, ini basis 10. Oke, kalau kita sudah ubah, artinya di sini adalah 435 basis 6, itu artinya adalah 167 basis 10. Nah, kalau kita sudah mengubah ke dalam basis 10, baru kita cari dia ke dalam basis 3 gitu ya. 167 kita ubah ke dalam basis 3. Berarti caranya adalah 167 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 55 sisa 2 gitu ya. Kemudian 55 kita gunakan lagi. 55 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 18 sisa 1. Ya, kita gunakan lagi. 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6 sisa 0. Kok 6 masih bisa dibagi lagi dengan 3? 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 sisa 0. 2 dibagi 3 bisa enggak? Nah, ini sudah mentok ya karena dia sudah di bawah 3. Oke, nah sekarang kita tuliskan berarti 2. Terus kemudian 0, kita menulisnya dari bawah ya, 0. Urut dari bawah ke atas, 0. Terus 1. Kemudian 2. Maka jadi 43 berapa tadi? 5 basis 6 kalau kita ubah ke dalam basis 3 itu artinya adalah 20012 basis 3. Begitu ya. Jadi kuncinya adalah kita ubah dulu ke dalam basis 10 baru kita cari ke dalam basis tertentu. Begitu. Oke, contoh satu lagi ya. Di sini contoh yang kedua, di sini kita punya 2021 basis 3. Ya, pertanyaannya adalah berapa sih kalau dalam basis 7? Gitu. Oke, kuncinya adalah kita ubah dulu ke dalam basis 10. Ya, 2021 basis 3. Kita ubah ke dalam basis 10 gimana tadi caranya? Ini ada 4 bilangan, ya. 4 bilangan artinya pangkat tertinggi adalah 3. 4 dikurang 1 berarti 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 0 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 pangkat 1 ditambah 3 dikali 3 pangkat 0. Oke, maka di sini hasilnya adalah 2 kali 27 tambah 0 tambah 6 ditambah 3. Di sini hasilnya adalah 61 kalau dalam basis 10. Nah, ini artinya 2021 basis 3 itu kan 61 basisnya 10. Nah, ini berapa kalau dalam basis 7? Caranya berarti gimana tadi? 61 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 8 sisa 5.
Oke, 8 kita bagi 7 kan masih bisa ya. 7 berarti hasilnya adalah 1 sisa 1. Nah, 1 dibagi 7 kan 1 sudah jauh di bawah 7 ya. Di bawah 7 sudah cukup di sini. Maka hasilnya adalah 1. Kita tulis dulu 1. Kemudian 1, 1 naik ke atas sisa 5. Maka di sini jadi 2021 basis 3 artinya dia adalah 115 basis 7. Begitu ya. Nah, oke. Jadi hari ini kita belajar tentang basis. Begitu, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.